Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali hadir di layar kaca Anda, Jurnal Rifa, yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, tentunya dengan membawakan informasi seputar perkuliahan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya, Rifa Khairu Fadilah. Baiklah pemirsa, kita langsung beralih ke informasi mengenai suasana kelas dan materi-materi dasar apa yang telah dipelajari pada pertemuan tatap muka perdana pada semester kali ini, yang dimana minggu sebelumnya dilaksanakan secara online. Ini dia informasi selengkapnya. Pada Senin 8 September pukul 10 pagi waktu setempat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Komunikasi Penyiaran Islam telah mengikuti kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu langsung oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma, MSI. Seperti biasa, kelas dibuka dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang dipimpin langsung oleh kosma kelas bernama Ahmad. Setelah itu, Bapak Adi selaku dosen melakukan pengabsenan mahasiswa terlebih dahulu untuk tahu siapa saja mahasiswa yang mengikuti kelasnya dan yang tidak. Barulah setelah itu materi dimulai dengan Pak Adi menanyakan kepada mahasiswanya dan menunjuk mereka apakah mereka masih mengingat materi dasar terkait berita yang sudah dibahas semester sebelumnya, seperti apa itu berita, jenisnya, nilai, syarat, dan media yang digunakan. Dan beberapa mahasiswa pun menjawabnya dengan benar dan rasa yang antusias. Setelah menjelaskan dan menanyakan beberapa materi dasar tentang berita, Pak Adi selaku dosen menunjuk 5 orang mahasiswanya untuk mempraktekkan di depan kelas bagaimana sebuah reportase itu berlangsung seperti siaran live televisi, yang dimana terdapat seorang news anchor, kameramen, reporter, narasumber 1 dan 2. Kelima orang itulah memperagakan bagaimana seorang news anchor, kameramen, dan reporter dalam menyampaikan beritanya. Pada saat praktik, ada kejadian lucu yang membuat mahasiswa yang menonton di kelas pun terhibur. Akibat mahasiswa yang memperagakan sebagai narasumber 1 yang mendemo sudah melakukan aktingnya langsung sebagai pendemo yang harusnya belum saatnya. Dan kejadian saat praktik terjadi, banyak mahasiswa yang merekam melalui handphone masing-masing sebagai bahan dokumentasi untuk pembuatan learning journal. Setelah praktik itu selesai, Pak Adi pun lanjut menjelaskan materi selanjutnya yaitu macam-macam wawancara. Beliau menjelaskan ada beberapa wawancara dalam pembuatan berita. Apa sajakah itu? Ini dia yang pertama. Wawancara tertutup. Dalam wawancara ini, narasumber tidak diperlihatkan dan tidak ada yang mengetahuinya selain si pewawancara dan juga datanya bisa dipertanggungjawabkan dijaga kerahasiaannya. Kedua, wawancara terbuka. Wawancara ini kebalikannya dari wawancara tertutup. Kita bisa mengetahui siapa narasumbernya, contohnya seperti mewawancarai seseorang saat demo berlangsung. Ketiga, wawancara konferensi, yaitu contohnya seperti konferensi pers. Keempat, wawancara kelompok, yaitu di mana sang pewawancara mewawancarai 1 atau lebih dari anggota kelompok tersebut. Kelima, wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang ada pemimpinnya, yang dimana bisa mempersilahkan dan mengatur jalannya tanya jawab tersebut. Contohnya seperti sidang skripsi dan sidang pengadilan. Keenam, wawancara bebas. Seperti namanya yaitu bebas, jenisnya, waktunya. Misalnya seperti podcast. Baik pemirsa, selanjutnya Pak Adi pun menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan menjadi seorang news anchor, yaitu lafal, volume, tempo, jeda, dan juga intonasi. Dari kelima ini, yang paling penting adalah lafal harus jelas. Karena dalam menyampaikan berita, Anda tidak boleh berbelit-belit lidah. Volume Anda harus terdengar. Tempo, jeda, dan intonasi Anda harus pas. Kemudian beliau lanjut menjelaskan tentang apa itu reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan jurnalistik.
Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis dan dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Kemudian dijelaskan juga bagaimana reportase itu dilakukan. Beliau menjelaskan ada beberapa tahapan reportase, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi dijelaskan sebagai perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik, dimulai dari riset, perencanaan tor, penentuan tema liputan, dan sebagainya. Kemudian produksi atau proses liputan, yaitu kegiatan yang sudah dirancang saat praproduksi tersebut dilaksanakan. Dan dalam proses produksi, Anda mencari sumber berita yaitu sang narasumber, orang yang dimintai keterangannya, dan sebagai wartawan kita mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian terakhir yaitu tahap pasca produksi, yang dimana menghimpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Kemudian diproses editing, evaluasi, barulah kemudian didistribusikan datanya menjadi sebuah berita. Dan demikianlah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Rifa Hoirul Fadilah, mewakili seluruh kru dan rekan yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.